Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Sabrina dengan NPM 022722111169. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi untuk operasi cabang. Lanjut saja ke penjelasannya. Baik, perbedaan antara agen penjual dan cabang. Perbedaan antara agen penjual dan cabang sebagian besar terkait dengan tingkat otonomi. Sebuah agen penjual atau sales agensi terkadang diistilahkan secara sederhana sebagai agen, biasanya tidak beroperasi. Eh, Kantor cabang atau branch office biasanya memiliki otonomi lebih luas dan memberikan berbagai layanan yang lebih besar dibandingkan agen penjual, walaupun tingkatnya berbeda dengan perusahaan individu. Sebuah cabang biasanya menyimpan stok barang dagang dan memenuhi pesanan pelanggan. Sistem pengambilan keputusan manajemen pada agen penjual kecil antara lain adalah bahwa keputusan-keputusan dibuat di kantor pusat dan agen penjual melakukan operasi rutin. Selanjutnya, sistem akuntansi dan entitas akuntansi. Agen penjualan umumnya tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, melainkan hanya menyimpan catatan yang cukup dalam menjalankan usahanya. Kantor pusat mengelola sistem akuntansi, sedangkan transaksi-transaksi agen dicatat oleh kantor pusat. Sementara di lain pihak, sebuah cabang sebagian besar mengelola sistem akuntansi keuangan lengkap dengan pengelolaan sistem akuntansi terpisah untuk kantor pusat, dan setiap cabang memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap operasi dan memungkinkan manajemen puncak menilai kinerja masing-masing cabang. Selanjutnya, ini agen penjual maupun cabang bukan merupakan entitas akuntansi atau badan hukum yang terpisah. Mereka tidak menyiapkan laporan akuntansi eksternal secara terpisah. Apakah sistem akuntansi dipusatkan di kantor pusat atau sistem akuntansi terpisah dikelola oleh tiap-tiap cabang? Entitas pelaporan eksternal merupakan pelaporan perusahaan secara keseluruhan. Ketika catatan akuntansi cabang terpisah dikelola untuk tujuan internal seperti tanggung jawab akuntansi dan evaluasi kinerja. Akun-akun yang ada di cabang dan kantor pusat harus digabungkan dalam penyusun laporan eksternal. Masuk ke akuntansi untuk agen penjual. Oleh karena agen penjual biasanya tidak memiliki sistem akuntansi. Seluruh transaksi terkait dengan agen dicatat oleh kantor pusat. Untuk beberapa jenis transaksi, ayat jurnal yang dicatat oleh kantor pusat didasarkan pada dokumen yang dihasilkan agen. Misalnya, kantor pusat mencatat transaksi agen berdasarkan dokumen faktur penjual, catatan penjual, dan catatan pengajian dan dokumen voucher kas kecil disediakan oleh agen penjual. Lanjut ke akuntansi untuk agen penjual. Kantor pusat umumnya mencatat aset, pendapatan, dan beban tiap-tiap agen secara terpisah. Hal ini memungkinkan kantor pusat untuk mengontrol aset dan menyediakan informasi untuk menilai kinerja tiap-tiap agen. Sebagai contoh, akuntansi pusat untuk agen penjual uh, asumsi 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 bahwa PT Cemara, sebuah produser struktur modular dan praktisi yang berbasis di Jakarta, membangun sebuah agen penjual di Surabaya. Baik, teman-teman bisa lihat pada ayat jurnal pada figur 17.1. Di situ teman-teman bisa lihat pada contoh 1, menyewa tanah untuk fasilitas penjualan. Di situ
sewa dibayar di muka agen Surabaya sebesar 50 juta dan kasnya juga 50 juta. Jadi kantor pusat membayar sewa untuk agen, maka dicatat sebagai beban dibayar di muka karena manfaatnya belum langsung habis dan kasnya berkurang. Dan teman-teman bisa lihat pada transaksi membayar membayar tagihan yang diterima kantor pusat. Di situ beban utilitas agen Surabaya sebesar 1.100.000 dan beban kantor agen Surabaya 800, beban asuransi agen Surabaya 2 juta, beban penjualan agen Surabaya sebesar 1.400.000 dan beban iklan agen Surabaya 2.700.000 dan terakhir kas 8 juta. Di situ kantor pusat membayar berbagai tagihan beban untuk agen karena kas keluar dan beban timbul, maka kas dikredit dan beban didebit. Dan contoh ketiganya di situ mencatat ayat jurnal penyesuaian akhir periode. Di situ teman-teman bisa lihat dari beban sewa agen Surabaya 25 juta, beban penyusutan agen Surabaya 14.500.000, beban gaji agen Surabaya 1.900.000, sewa dibayar di muka 25 juta, akumulasi penyusutan 14.500.000, utang gaji 1.900.000. Jurnal ini untuk mencatat beban yang sebenarnya terjadi selama periode. Ini jurnal penyesuaian agar laporan laba rugi dan neraca lebih akurat. Dari kesimpulan dari tabel ini, semua aktivitas yang dilakukan oleh agen dicatat oleh kantor pusat sebagai bagian dari kontrol. Setiap akun diberi label agen Surabaya agar bisa dilacak bahwa transaksi itu terkait agen tertentu. Tujuannya adalah agar kantor pusat tahu berapa biaya aset dan pendapatan yang terkait dengan agen. Selanjutnya, Kesimpulan dari materi ini, akuntansi untuk operasi cabang bertujuan untuk mencatat dan memantau aktivitas keuangan cabang secara terpisah dari kantor pusat agar kinerja tiap cabang dapat dievaluasi secara akurat. Dalam sistem sentralisasi, semua transaksi cabang dicatat oleh kantor pusat dengan menggunakan akun khusus yang mencerminkan aktivitas cabang tertentu seperti kas, persediaan, beban, dan pendapatan. Hal ini memudahkan pengendalian pengawasan serta penyusunan laporan keuangan yang lebih tepat pada akhir periode. Kantor pusat juga mencatat penyesuaian untuk mencerminkan beban dan kewajiban yang sebenarnya terjadi di cabang. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.